Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten lan mugi Allah tansah paring karaharjan dumateng Bapak Ibu lan rencang-rencang sedayanipun. Ya nyuwun ngapunten kula badhe matur mawi basa Indonesia nggih supados betahaken terjemah mangke. Sampun saestunipun kula yen namung saking tangginipun Ustaz Sukamta. Ustaz Sukamta niku aslinipun saking Klaten, asli kula saking Prambanan. Terus langkung celak datang Gunung Kidul aslinipun nggih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Tapi para hadirin dan hadirat, undangan dan peserta sosialisasi 4 pilar temu tokoh bersama MPR dengan YPPSU, Yayasan Pembina dan Pembangunan Sumber Daya Umat, ya, sekitar itulah. Bersama tadi dipimpin oleh atau tadi diwakili oleh Bapak Nur Cahyo Nugroho. Bersama kita juga ada rekan-rekan kita pimpinan dan anggota DPRD DIY, Bapak Insinyur Imam Taufik, juga Bapak Ari Siswanto, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Arif Wibowo, dan juga Bapak Wahyu Suharjo, juga Bapak Hadi Sukamto, gitu ya. Dan tentu sahabat saya, sahabat kita semuanya, Ustadz Dr. Sukamta SD, anggota MPR dan anggota DPR, beliau dari Komisi I, Wakil Ketua Fraksi PKS juga. Beliau sangat ahli juga nanti kalau bicara tentang masalah pertahanan keamanan negara, juga terkait dengan masalah intelijen dan lain sebagainya. Baik. Pertama sekali lagi syukur pada Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Dan matur nuwun terima kasih pada YP2SU yang telah bekerjasama dengan MPR RI menyelenggarakan temu tokoh untuk sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Sukamta bahwa memang faktanya COVID-19 itu betul-betul ada, ya, dan tentu dia ada bukan untuk mengalahkan kita, tapi agar kita kalahkan, ya. Mengalahkannya ya tentu kita harus jauh lebih pintar daripada COVID-19. Ya, termasuk dengan cara-cara yang tadi telah disampaikan, ya, dengan memperbanyak doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ketika Allah mengajarkan tentang tawakal, Allah juga mengajarkan tentang pentingnya ikhtiar maksimal supaya kemudian kita bisa melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh bapak bangsa dan ibu bangsa, yang sebagiannya ternyata adalah tokoh yang aslinya dari Gunung Kidul, kelahiran dari Playen Gunung Kidul, ya. Bahkan beliau sudah menjadi pahlawan nasional, diberikan tahun 2018 yang lalu. Siapakah beliau? Ayo, orang warga Gunung Kidul tahu atau tidak ini? Ada bapak bangsa, mendirikan Republik Indonesia, terlibat membuat Pancasila, membuat Piagam Jakarta, membuat Undang-Undang Dasar,
Dan karenanya beliau diberi gelar pahlawan nasional baru tahun 2018-an yang lalu. Siapakah beliau? Saya kasih clue-nya ya, beliau kelahiran dari Pelayan. Tahun 1907. Yang DPD Pelayan. Bulan April. Tanggalnya 18 April itu masalah itu. Banyak sekali itu. Sampun pirsa? Boleh angkat tangan. Hadiahnya ke Jakarta, nanti ketemu saya di Jakarta. Saya kasih ke Jakarta. Ini Priokung Gunung Kidul ternyata hebat loh. Zaman itu beliau sudah merantau, belajar sampai ke Mesir. Masih tahun 1920-an menikah. Belajar ke Mesir dan kemudian menulis tentang perjuangan Indonesia, sehingga perjuangan Indonesia itu dikenal oleh masyarakat di Timur Tengah, sehingga itulah menjadi bagian daripada yang membuat mengapa di antara negara-negara yang paling pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara Timur Tengah. Ada Mesir, ada Palestina, ada Saudi Arabia. Karena mereka sebelumnya sudah membaca tulisan tokoh kita dari Gunung Kidul nih, Kak. Ayo, sinten. Kesupen ye. Hadiahnya ada start nih, kalau ini dari Mangkertas sak menika kesupen. Nah, nggih, monggo. Monggo ya Bapak si Ibu. Abdul Kahal Muzakir. Nah, terus ya, Kiai Haji ya sampun dipun mangertasi toh wargi saking Gunung Kidul. Sampun mangertos dayanipun menawa sahabat mangertos menika. Di wajahnya nanti di Gunung Kidul ada itu jalan utama Gunung Kidul itu namanya Jalan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Itu ya, atau nanti anggota DPRD PKS harus mengusulkan itu. Karena ini tokoh yang luar biasa. Jadi leres. Dan tadi saya nyampaikan hadiahnya, monggo nanti kalau tindak Jakarta saya atur ke hadiahnya. Atau nanti dicatat oleh rekan-rekan PKS, nanti siapa namanya saya kirimkan hadiahnya. Jazakallah Ustaz. Yeah. Jadi memang bahwa luar biasa tokoh kita ini sejak umur 17 tahun sudah merantau ke Mesir ya. Dari Gunung Kidul ternyata merantaunya jauh sampai ke Mesir. Bukan hanya sampai Jakarta saja, tapi sampai ke Mesir belajar dan kemudian menjadi tokoh yang sangat diperhitungkan, sangat dipentingkan. Begitu pulang, jadi di Mesir beliau sudah membuat opini tentang pergerakan Indonesia Merdeka, dan itu nanti memudahkan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan Indonesia Merdeka. Begitu beliau pulang ke Indonesia, beliau gabung dengan para pejuang di Indonesia, dan kemudian karenanya diakuilah perjuangan beliau sehingga dijadikan sebagai anggota BPUPKI, ya, Badan Persiapan Kemerdekaan. Ada yang mengatakan Indonesia, ada yang tidak menyebut, tapi yang jelas BPUPK dia masuk. Kemudian beliau terlibat di dalam perdebatan menghadirkan jawaban atas pertanyaan dari Ketua BPUPK, Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kita ini kan mau merdeka, tapi kalau kita merdeka terus dasar negaranya apa? Karena kan kita tadinya beragam-ragam, ada yang dari kerajaan yang beragam-ragam, ada agama yang beragam-ragam, ada suku yang beragam-ragam, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sukamta. Terus kita mau mendirikan negara apa? Nah, muncullah beragam pendapat.
Di antaranya adalah dari komunitas umat Islam. Di situ ada Profesor Dr. Kiai Haji Kahar Mudzakkir, Abdul Kahar Mudzakkir. Ada juga Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Mas Mansur itu dari Muhammadiyah. Dari NU ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Mashkur. Ada lagi dari ormas yang lain seperti Persatuan Umat Islam, ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Ahmad Sanusi. Masuk juga nanti ada dari partai-partai Islam, ada dari Partai Syarikat Islam, ada Partai Nyadar gitu ya. Dari kelompok umat Islam termasuk Kiai Haji Kahar Mudzakkir memperjuangkan agar Indonesia itu, karena kita mayoritas beragama Islam, ya wajarnya kalau dasar negara kita adalah Islam. Tapi mayoritas daripada hadirin mengatakan bahwa ya memang mayoritas Muslim, tapi kan kita juga kebangsaan, kita juga ada agama-agama yang lain. Sehingga kemudian dibuatlah panitia kecil, panitia 9. Di antara panitia 9 itu ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Mas Subarjo, ada Non Muslim Ahmad Ramis. Ada 4 orang dari kalangan Muslim, 2 dari ormas Islam, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dan dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Mudzakkir. Tokoh dari Gunung Kidul, kelahiran Klayen tahun 1907 itu. Jadi beliau terpilih dari 60-an anggota BPUPK untuk menjadi 9 anggota panitia 9 yang mempersiapkan Pancasila, mempersiapkan Piagam Jakarta sebagai landasan untuk Indonesia merdeka. Dan nanti beliau juga terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini, bahwa masyarakat Gunung Kidul layak untuk bersyukur pada Allah SWT dan mengenang dan memastikan bahwa peran beliau yang luar biasa ini berkelanjutan dalam konteks Gunung Kidul, gitu ya. Kita tahu bahwa kadang-kadang Gunung Kidul disebutnya dalam konteks yang dalam tanda kutip gitu ya. Sekalipun sekarang alhamdulillah sudah ada 11 tujuan wisata Gunung Kidul yang dahsyat gitu. Tetapi kedahsyatan daripada Kiai Haji Kahar Mudzakkir, Profesor Dr. Kiai Kahar Mudzakkir itu sepertinya belum terwarisi lebih maksimal ya. Karena kehebatan beliau adalah dalam hal sumber daya manusia yang unggul, dalam hal berani beroperasional dan bahkan tingkat internasional, berani menghadirkan inovasi dan terobosan untuk memajukan di Indonesia dalam jangka panjang. Karenanya beliau sebelum Indonesia merdeka pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1945, maka pada bulan Juli tahun 1945 beliau dengan para tokoh bangsa yang lain termasuk Bung Hatta dan lain sebagainya mendirikan Sekolah Tinggi Islam yang nanti akan menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Islam Indonesia. Dan beliaulah rektor UII terlama dari tahun 48 sampai tahun 1962-an. Dan para tokoh bangsa ini, termasuk ada Bung Hatta, ada Muhammad Natsir, ada Kahar Mudzakkir, mendirikan sekolah tinggi Islam karena mereka sudah memikirkan bahwa Indonesia merdeka harus diisi oleh generasi bangsa, generasi muda bangsa, pelanjut bangsa yang betul-betul berkualitas. Nah, berkualitas itu pastilah harus mempergunakan pendidikan. Dan pendidikan itu harus pendidikan yang berkualitas, yang tertinggi levelnya. Karenanya beliau siapkan sekolah tinggi, perguruan tinggi, nanti menjadi Universitas Islam Indonesia. Nah, semangat inilah yang saya kira penting untuk juga kita segarkan ketika kita membicarakan tentang 4 pilar MPR RI. Jadi di situ ada peran dari seorang tokoh dari Gunung Kidul, kelahiran Klayen, yang berani merantau sampai jauh untuk menghadirkan sumber daya manusia yang sangat unggul, berani untuk bersama dengan tokoh bangsa menyiapkan Indonesia yang merdeka dari penjajahan Belanda, berani untuk menjadi panitia 9, orang yang sangat terpilih, orang pilihan untuk
memperdebatkan dan menyepakati Indonesia merdeka itu nanti dasarnya adalah Pancasila dengan 5 silanya, dan menghadirkan semangat tentang pro kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Karenanya di alinea pertamanya pun juga menegaskan bahwa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karenanya segala bentuk penjajah harus ditolak dan dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemerdekaan. Dan itulah karenanya kami dan juga Pak Kamta secara terbuka menolak ya apa yang disuarakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM atau melalui Dirjen Imigrasi yang membuka visa, calling visa bagi bangsa Israel, warga Israel untuk datang ke Indonesia. Kita menolak itu karena itu mengesankan seolah-olah ada hubungan antara Indonesia dengan Israel, padahal tidak pernah ada. Bahkan mengapa tidak ada? Karena Israel masih negara penjajah. Persis seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan bahwa selama Israel menjajah Indonesia, menjajah Palestina, maka selama itu Indonesia tidak akan membuka hubungan dengan Israel. Karena Israel masih menjadi negara penjajah. Dan untuk itulah karenanya Bung Karno ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 55, sekalipun waktu itu Israel minta untuk diundang untuk bisa hadir dalam konferensi di Bandung, Bung Karno menolak, tidak mengundang Israel. Yang diundang oleh beliau adalah Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Imam Al-Amin Al-Husaini. Jadi begitulah komitmen dari pimpinan negara kita untuk melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar, menolak segala bentuk penjajahan, dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu dibuat diantaranya di situ ada peran dari tokoh dari Gunung Kidul, Kiai Haji Abdul Qahar Mutakhir, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Qahar Mutakhir. Kemudian akan kita lihat lagi bagaimana beliau memberikan kepada kita satu alas bernegara yang kokoh dan kuat melalui pendekatan bukan hanya peduli tentang masalah internasional, bukan hanya peduli tentang masalah nasional, tapi juga peduli tentang masalah spiritual. Karenanya beliau bersama dengan tokoh yang lain, dan saya yakin ini usul daripada kelompok umat Islam gitu ya, yang kemudian diterima dan dipatrikan di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan karena pemberian Jepang, bukan karena pemberian Belanda, juga bukan agar Indonesia nanti menjadi negeri yang kufur nikmat, jadi negara yang kafir, negeri yang sekuler, jadi negara liberal, menjadi negara ateis, menjadi negara komunis, menjadi negara hedonis, menjadi negara permisif, terserah. Boten. Justru beliau dan para tokoh menyepakati, termasuk kalangan non-muslim pun sepakat, termasuk kalangan kebangsaan, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi saya yakin ini usul dari kelompok umat Islam ya, karena sulit dibayangkan ada kelompok sekuler atau liberal, apalagi ateis yang kemudian memikirkan bahwa kemerdekaan suatu bangsa kok di situ ada campur tangan Allah, ada campur tangan Tuhan. Kalau mereka kan maunya dipisahkan secara total. Tapi ini justru disepakati dan bahkan dipatrikan, dicor di alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Diyakini kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa. Dan itu memberikan satu penegasan bahwa memahami 4 pilar juga perlu memahami bahwa filosofi dan atau niatan menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka, dan itu disepakati, adalah lagi-lagi bukan untuk menghadirkan negara yang kemudian justru kufur nikmat, mengingkari tentang fakta adanya rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajar bila seluruh upaya untuk menghadirkan penghilangan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu memang layak untuk ditolak. Kita akan lihat lagi bahwa dari peran beliau itulah kemudian hadir alinea keempat yang menegaskan tentang tugas negara, dan juga alinea keempat yang menegaskan tentang Pancasila. Jadi saya ingin menyampaikan melalui forum ini sangat sewajarnya bila
Gunung Kidul mengapresiasi tokoh besar ini dengan apakah kemudian membuat ya Universitas Kahar Muzakir di Gunung Kidul. Karena ya beliau yang malah bikin universitas pertama di Indonesia sebelum berdirinya UGM itu adalah Sekolah Tinggi Islam yang itu nanti akan berubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Tapi sekolah yang membawa nama Abdul Kahar Muzakir, nah universitas yang bernama Abdul Kahar Muzakir dan apalagi di Gunung Kidul, saya belum pernah mendengar. Saya juga nggak tahu apakah di Gunung Kidul juga ada, apakah namanya alun-alun atau masjid jami atau nama jalan gitu ya bernama Abdul Kahar Muzakir. Menurut saya sewajarnya kalau negara sudah menghormati beliau sebagai pahlawan nasional dan Bung Karno saja menghormati beliau menjadi panitia 9 ya. Wajarlah bila kemudian beliau juga dihormati di Gunung Kidul karena itu salah satu ikon daripada Gunung Kidul yang layak untuk dimaksimalkan. Nah, dari Pancasila yang seperti ini di mana melibatkan peran serta dari seluruh pihak termasuk dari tokoh dari Gunung Kidul, wajar bila kemudian nilai-nilainya memang di dalam dirinya ada beragam prinsip yang sangat terkait dengan kehidupan selain berbangsa, bernegara, tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, tapi juga banyak sekali yang rujukannya adalah keagamaan. Maka kita akan dapatkan di dalam Pancasila itu, selain sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dengan penjelasan dari Ki Bagus Hadikusumo yang nanti yang adalah ketua PB Muhammadiyah pada waktu itu, dan beliau seperti Kiai Haji Kahar Muzakir adalah anggota BPUPK dan nanti beliau menjadi anggota PPKI yang memfinalkan Pancasila dan memfinalkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menerangkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa dari Pancasila adalah kata-kata yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid, adalah akidah. Itu adalah sebuah pemahaman yang sangat kuat ya dari seorang tokoh dari Kauman. Kalau Ki Bagus Hadikusumo aslinya dari Kauman, dari Jogja. Dan dulu juga beliau belajar di pesantren-pesantren tradisional. Beliau sangat paham ya bahwa syariah itu akan menjadi benar kalau dilaksanakan berdasarkan akidah yang benar, berdasarkan tauhid. Karenanya kan salah satu doa iftitah kita adalah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semuanya ada syariah. Lillahi rabbil alamin baru yang bernama akidah atau tauhid. Nah, bisa kita bayangkan bahwa di sini juga selain peran dari Ki Bagus Hadikusumo juga ada peran yang juga dimainkan oleh Kiai Haji Kahar Muzakir atau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Kahar. Apalagi kita lihat dalam sila-sila berikutnya. Sila kedua itu sudah ada dua terminologi yang rujukannya adalah ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tentu ungkapan Al-Qurannya sangat jelas. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Kalau adab adalah ungkapan hadis. Rasulullah pernah menyampaikan, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Quran dan hadis menyatu bersama dengan kemanusiaan menghadirkan realisasi tentang cita-cita Indonesia yang luar biasa, mas, sangat tinggi. Karenanya bila ada yang kemudian teriakannya aku Pancasila, tapi kemudian malah mendukung kemungkaran akhlak gitu ya, membiarkan terjadinya perzinahan, terjadinya LGBT, ya itu memang menjadi pertanyaan. Di mana kemudian kemanusiaan ketuhanan yang Maha Esanya? Kalau kemudian teriakannya kemanusiaan adil dan beradab, tapi kemudian membelakangkan hukum yang tidak adil, hukum yang diskriminatif, hukum yang dalam tanda kutip ya, yang persekusi gitu ya. Nah, tentu itu juga tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan di Indonesia itu adalah satu ungkapan yang dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak ungkapan tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ta'akhu fillahi akhwain ukhuwah. Itu adalah prinsip ajaran agama Islam yang amat sangat jelas. Keempat, banyak sekali kata kunci yang hanya dimengerti dan atau yang awalnya dimengerti
oleh mereka-mereka yang kajian keagamaannya, kajian kearabannya, Quran hadisnya sangat kuat. Karenanya ungkapannya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan itu ungkapan hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyah itu kata Rasulullah, hadis bahasa Arab, masuk terserah ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Kullukum ra'in. Kerakyatan adalah ajaran Rasulullah untuk menghadirkan riayah, menghadirkan kepedulian dan empati. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat ungkapan Al-Qur'an, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Atau ungkapan hadis, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kemudian hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan, ungkapan Al-Qur'an, ungkapan hadis, wasyawirhum fil amr wa amrum syura bainahum ma khaba man istasara. Kemudian permusyawaratan perwakilan lagi-lagi adalah ungkapan yang sangat populer dalam konteks keislaman. Yang kelima tentu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan terulang lagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat lagi adalah pengulangan. Jadi saya mengatakan dari ungkapan-ungkapan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa hadis di dalam Pancasila itu, dan kemudian keislaman yang tertampung demikian amat sangat jelas di dalam Pancasila, dalam 5 silanya itu, saya berasumsi bahwa di situ ada peran yang sangat kuat dari tokoh-tokoh umat Islam. Di antaranya adalah di situ ada tokoh dari Gunung Kidul, dari Pelayan, Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Qahar Muhtakhir. Jadi karenanya sangat wajar bila mungkin diusulkan oleh mungkin Bupati Gunung Kidul atau Bupati terpilih Gunung Kidul nanti untuk kemudian membuat satu monumen, satu tonggak sejarah ya untuk menghadirkan kemajuan Gunung Kidul dalam konteks perspektif sejarah maupun juga prestasi yang pada tingkat internasional, karena beliau Kiai Haji Qahar Muhtakhir prestasinya bahkan sudah menginternasional. Kalau bupatinya belum mengusulkan, ya saya usulkan aja rekan-rekan anggota DPRD untuk mengusulkan apakah tadi jalan Abdul Qahar Muhtakhir atau Masjid Jami, Masjid Raya Gunung Kidul bernama Abdul Qahar Muhtakhir misalnya, atau Universitas Abdul Qahar Muhtakhir misalnya, monggo apa saja yang menandakan betapa warga Gunung Kidul ingin melanjutkan warisan sejarah yang begitu gilang gemilang, berperan serta di tingkat nasional dan bahkan tingkat internasional, menghadirkan Indonesia merdeka, menghadirkan Piagam Jakarta, menghadirkan Pancasila, dan menghadirkan perguruan tinggi di Indonesia. Itu prestasi sejarah yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan sedikit Bapak dan Yang saya hormati. Di situ kemudian kita akan bertemu dengan pilar yang kedua yang adalah Undang-Undang Dasar 45. Tadi Pak Kamta juga sudah menyampaikan. Saya ingin menyampaikan dari titik yang sedikit menambahi. Pertama, dulu Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar sederhana dan kilat. Tapi dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa nanti kita akan rubah agar kemudian bisa mencakup dan mengatur kehidupan bangsa apabila waktu sudah memungkinkan. Tapi ternyata waktunya panjang. Barulah ketika terjadi reformasi pada tahun 1998, tuntutan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dan kemudian dilakukanlah amandemen. Sehingga Undang-Undang Dasar itu yang tadinya sederhana saja menjadi Undang-Undang Dasar yang tidak lagi sederhana. Dulu namanya UUD 45, sekarang namanya UUD NRI 1945. Namanya saja sudah berubah. Dulu hanya terdiri dari 16 bab, sekarang terdiri dari 21 bab. Ada 5 bab yang baru. Dulu terdiri hanya dari 37 pasal, sekarang terdiri dari 73 pasal. Ini tentu juga hampir 100% tambahannya. Dulu terdiri hanya dari 49 ayat, sekarang terdiri dari 170 ayat. Banyak sekali tambahannya. Termasuk yang banyak tambahnya adalah konten daripada Undang-Undang Dasar. Tadi misalnya disampaikan oleh Pak Kamta pasal 31 ayat 3 tentang masuknya iman, takwa, akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan pendidikan nasional. Ada juga di sana tentang kalau kita ada negara hukum yang manusiawi, adil dan beradab, maka ada jenis peradilan baru yang diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu peradilan agama. Itu di pasal 24 Undang-Undang Dasar. Dulu tidak ada peradilan agama. Adanya
di undang-undang, sekarang adanya di undang-undang dasar, tentu posisinya menjadi lebih tinggi. Termasuk yang dulu tidak ada adalah ketentuan tentang pemilihan umum. Pemilihan umum itu dulu adanya di undang-undang, sehingga kemudian posisinya tidak sangat kokoh kuat, dan karenanya bisa diintervensi dengan beragam tafsir yang diingini pemerintah. Sekarang tidak. Sekarang ditegaskan di pasal 22E tentang pemilihan umum itu baik berlakunya 5 tahun sekali, tidak boleh dimajukan semaunya pemerintah gitu. Dan juga pemilihan umum itu harus berlaku langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, itu fix, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh diselewengkan begitu ya. Dan juga untuk memilih siapa yang dipilih sudah jelas di pasal 22 itu disebutkan yang dipilih juga adalah anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD. Tapi kemudian juga disebutkan tentang pemilihan umum yang lain, yaitu pemilihan umum presiden. Itu dipilih oleh rakyat juga di pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pun juga ada pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati di pasal 18 ayat 4. Itu dulu semuanya tidak ada. Semuanya dulu seperti yang Bapak dan Ibu ketahui dan saksikan, bahwa yang namanya presiden, gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilihnya adalah oleh anggota DPRD, bukan oleh rakyat. Tapi sekarang rakyat yang milih. Rakyat milih presiden, rakyat milih gubernur, kecuali Yogyakarta tentu saja. Gubernur Yogyakarta adalah keistimewaan yang spesial gitu ya. Dan kemudian juga memilih bupati dan wali kota. Nanti pada tanggal 9 Desember akan ada pemilihan bupati dan wali kota dan gubernur di luar Yogyakarta. Ini menjadi sesuatu yang diberikan karena Undang-Undang Dasar merubah prinsip. Dulu kedaulatan itu adanya di tangan MPR, tapi sekarang dirubah menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar. Maka menjadi sangat dipentingkan ketika MPR saja sudah rela untuk tidak melaksanakan kedaulatan rakyat, diberikan berakyat. Hendaknya rakyat kemudian betul-betul memaknai bahwa ini masalah yang penting, masalah yang kepercayaan yang luar biasa, yang layaknya disukseskan. Jangan dimubazirkan ya dengan golput atau asal-asalan atau asal pilih. Nanti akan nyesal sendiri nanti. Atau apalagi hanya kemudian membiarkan dihargai dengan murah ya, ditipu dengan janji-janji palsu, dan atau kemudian dibeli dengan sembako gitu. Dan atau ditipu dengan hal-hal yang kemudian ternyata hanya akan merugikan rakyat. Jadi karenanya saya ingin sampaikan, ketika kedaulatan rakyat diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada rakyat, dan bahkan MPR sudah rela untuk tidak lagi melaksanakan kedaulatan itu, tapi menyerahkannya kepada rakyat, maka sudah sangat sewajarnya bila rakyat menghargainya dengan sangat tinggi, dengan tanggung jawab tertinggi, dengan mensukseskannya, ya, tidak golput, tidak asal-asalan, tidak kemudian mudah ditipu oleh janji palsu dan atau oleh money politik gitu ya. Tapi betul-betul menghadirkan kedaulatan rakyat yang membawa kepada munculnya kualitas yang unggul daripada demokrasi, supaya menghadirkan rakyat yang berkualitas, supaya bisa memilih pemimpin yang betul-betul berkualitas. Nah, kalau pemimpinnya berkualitas, insya Allah tadi apa yang diwariskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Qadir Zakir juga akan bisa dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang akan datang, sehingga akan menghadirkan Gunung Kidul dengan 11 destinasi wisata barunya yang hebat-hebat itu, tapi juga akan menghadirkan satu monumen yang hebat, yaitu adanya tokoh nasional, pahlawan nasional yang terlibat di dalam menghadirkan Indonesia merdeka dengan Pancasilanya itu. Nah, ini saya kira penting untuk saya sampaikan, supaya dengan demikian maka pilkada di era pandemi ini tidak malah hanya menjadi pemilu, pembuat pilu. Pembuat pemilu di tingkat daerah, pemilu kada, pemilu di tingkat daerah. Jangan. Ya sudah ada kondisi yang mengkhawatirkan, yang namanya COVID-19, Corona. Jangan kemudian kita sudah penuh kekhawatiran, kemudian hasilnya pun buruk, negatif, tidak berkualitas, tidak sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat itu. Karenanya menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mensukseskan pilkada, tapi juga sukses menghadirkan pemimpin yang betul-betul berkualitas, sukses menghadirkan kedaulatan rakyat sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar, tapi juga sukses menyelamatkan rakyat dari COVID-19. Dan karenanya mudah-mudahan pemimpin yang akan datang betul-betul punya kemampuan untuk melaksanakan tugas membasmi dan atau menyelamatkan rakyat dari COVID-19.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan sekali lagi mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Katosipun kupat tuduhipun santen ya, wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.